Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kembali kita datang kepada Tuhan di dalam persekutuan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama kembali mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah berkenan menyertai di dalam kita menjalani kehidupan. Mari kita mengungkapkan syukur dengan kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 8. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendakku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujian-Mu, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama balas surga berwasi. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, saat ini kami datang, kami bersyukur di mana Tuhan telah berkenan menyertai, melindungi, dan memberkati kami, sehingga saat ini Tuhan, Engkau memberi kami kesehatan. Bahkan Engkau ingatkan dan Engkau perkenankan kami datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa untuk mengungkapkan syukur, menjadi wujud dari kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersama ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami percayai akan menerangi di dalam kami menjalani kehidupan kami. Dan pada saat ini kiranya Engkau juga menerangi akan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan hayati
pada saat ini diambil dari Nehemia pasal yang keempat, ayat 15 sampai ayat 23. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami, setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejenak kita akan merenungkan dan menghayati firman Tuhan yang ada di dalam Nehemia pasal 4 ayat 15 sampai 23 ini dengan tema bekerja dan bersiaga. Bekerja dan bersiaga. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang ingin mati konyol. Bekerja dalam kondisi atau keadaan darurat perang tentu bekerja di tengah situasi yang bisa membuat orang itu mati. Orang itu dibunuh oleh musuhnya. Tentu tidak akan ada orang yang ingin mati konyol ketika bekerja dalam situasi darurat perang. Oleh sebab itu, di dalam orang itu bekerja, tentu ia membekali diri dengan peralatan perang yang dimilikinya. Itulah yang juga terjadi ketika bangsa Israel sedang membangun kembali bait suci, di mana pada saat itu bangsa Israel
ada dalam ancaman Sanbalat, penguasa wilayah Samaria, dan itu bertetangga dengan Israel. Bacaan di dalam Nehemia 4 ayat 15 sampai 23, Israel sedang melakukan pembangunan. Ketika mereka sedang bekerja, ketika mereka sedang membangun, satu tangan buat bekerja dan satu tangan lagi untuk membawa senjata. Ada orang yang bekerja, tapi juga ada orang yang menjaga. Mereka bekerja sekaligus mereka bersiaga atas ancaman penyerang yang mungkin akan dilakukan oleh Sanbalat dan sekutu-sekutunya. Nehemia yang saat itu dipakai oleh Tuhan untuk ada di tengah bangsa Israel, tahu, mengerti, dan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Mengajak bangsa Israel tetap bekerja, tapi juga tetap waspada. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel diketahui oleh Sanbalat dan sekutu-sekutunya, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk menyerang Israel. Sanbalat dan sekutunya mencari waktu dan kesempatan yang baik untuk bisa menyerang Israel, mengalahkannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sanbalat dan sekutunya saat itu tahu bahwa bangsa Israel sudah bersiap diri sewaktu-waktu Sanbalat dan sekutunya itu menyerangnya. Ini yang juga membuat Sanbalat dan sekutu-sekutunya takut, khawatir kalau ia menyerang bangsa Israel. Oleh sebab itu, ia mengulur waktu, mencari kesempatan untuk menyerang Israel. Demikian juga pada saat ini, tentu di dalam hidup kita berjemaat, di dalam kita memelihara iman, kita pun dituntut untuk selalu waspada. Waspada dari para pengacau, bersekutu dan bersiaga adalah suatu hal yang harus dilakukan di dalam kita hidup, di dalam kita berjemaat, di dalam kita memelihara iman.
dan senjata yang menjadi bekal untuk kita bisa mengatasi segala pengacau, ancaman adalah firman Tuhan dan doa. Dengan firman Tuhan dan doa kita bisa melawan tipu daya para pengacau. Bahkan kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iblis itu menjadi lawan di dalam kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Iblis ingin mengacaukan kehidupan kita. Iblis ingin memporak-porandakan iman kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan dan doa menjadi senjata yang ampuh, yang bisa menjadikan pengacau itu takut. Saat ini kita hidup dikehendaki oleh Tuhan untuk tidak lalai. Saat ini Tuhan menghendaki kita setia di dalam doa. Kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan senantiasa setia menolong kita memerangi pengacau-pengacau yang selalu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan kita. Selalu kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa yang tiada putus dalam hidup kita. Mari kita tetap bekerja, menjalani kehidupan kita, menyelesaikan tugas tanggung jawab kita di pekerjaan kita, di rumah tangga, juga di dalam kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan juga senantiasa bersiaga supaya kita tidak dikacaukan dan tidak ditelan oleh musuh kita yang senantiasa mengaum-ngaum, yang siap menelan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, terima kasih. Engkau menuntun di dalam kami hidup dengan firman-Mu yang Kau taburkan pada saat ini, yang mengajak kepada kami untuk senantiasa tetap bekerja, menyelesaikan tugas tanggung jawab
baik di tengah keluarga, di tempat pekerjaan, di tengah masyarakat, juga di dalam berjemaat dan memelihara iman. Engkau juga mengingatkan dan mengajak untuk senantiasa bersiaga, karena musuh senantiasa berjalan berkeliling, mengaum-aum seperti singa yang siap menelan. Pada saat ini, Engkau mengingatkan untuk kami senantiasa berkomunikasi dengan Engkau melalui doa yang tiada henti, yang terus-menerus kami lakukan di tengah kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Di dalam kami hidup, tetap bekerja dan bersiaga. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya Engkau perkenankan untuk dapat menjalani kehidupannya, bahkan mewujudkan tugas panggilan yang Kau berikan di tengah kehidupannya sebagai anak-anak-Mu. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri keselamatan. Terlebih saat ini di tengah pandemi COVID-19. Engkau tetap memberkati akan kesehatannya, dan Engkau mampukan untuk tetap menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Tuhan, kami juga mohon Engkau memberi berkat kepada umat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kehidupannya, terlebih saat ini di tengah pandemi COVID-19, tidak mengalami kekurangan. Tuhan, kami juga mohon Engkau mampukan jemaat-Mu dimanapun Engkau tempatkan ketika hidup di tengah pandemi COVID-19, merasakan kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Melalui kepemimpinan pemimpin bangsa kami, kiranya Engkau senantiasa menghadirkan damai sejahtera. Kami mohon ampun bila ada dosa di dalam kami, menaikkan doa syafaat pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan menutup persekutuan pada saat ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 405. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hati
eh,